Nasi putih terhidang di meja, kita santap tiap hari. Beraneka ragam hasil bumi, dari manakah datangnya? Dari sawah dan ladang di sana, petanilah penanamnya. Panas terik tak dirasa, hujan rintik tak mengapa, masyarakat butuh bahan pangan. Terima kasih Bapak Tani, terima kasih Ibu Tani, tugas Anda sungguh mulia. Keberadaan Kabupaten Merauke yang menyandang status sebagai lumbung padi nasional dan terbesar di Papua mengacu pada data Badan Pusat Statistik di tahun 2019 untuk capaian produksi padi sebanyak 327.877,71 ton dengan luasan lahan sawah 58.874,25 hektar. Raihan prestasi tersebut terwujud sejalan dengan arahan pemerintah guna pembukaan dan pemanfaatan lahan yang dilaksanakan oleh para petani dengan kesungguhan hati, teriring harapan demi peningkatan pemasukan dan perbaikan taraf hidup, bermuara pada swasembada beras sebagai capaian prestasi para petani di Kabupaten Merauke. Kondisi swasembada pangan yang dicapai beberapa tahun terakhir justru menjadi bumerang bagi para petani, sebab melimpahnya hasil panen padi hanya sebagian yang terakomodir pembeliannya di tingkat bulog, menyebabkan tertumpuknya hasil panen di kalangan petani yang berakibat pada kerugian sehingga menimbulkan derita dan permasalahan ekonomi di kalangan petani yang notabene merupakan profesi dominan di Kabupaten Merauke. Pihak pemerintah tidak lepas tangan dan telah mencoba menyikapi kondisi tersebut dengan membangun kemitraan baik itu lintas kabupaten hingga nasional, termasuk melakukan ekspor ke negara tetangga PNG. Namun belum bisa menyerap dengan maksimal hasil panen padi petani, mengingat begitu besarnya surplus padi. Ditambah lagi dengan regulasi pemerintah pusat yang seringkali terkesan tidak berpihak kepada petani, ditinjau dari kondisi real di lapangan yang karakteristiknya berbeda dengan para petani di Pulau Jawa dan wilayah lainnya di Indonesia. Kondisi tersebut coba ditanyakan media kepada Ketua DPRD Kabupaten Merauke, Insinyur Benjamin Ishak Latumahina saat ditemui di ruang kerjanya Kamis 30 April. Dalam rapat dengar pendapat kita lihat memang begitu banyak masukan, saran pendapat dari pertama Gapoktan atau petani. Karena kita menunggu sebenarnya mereka punya estimasi atau analisa tentang harga gabah ini berapa per kilo, seperti itu. Dan memang kita panggil, kita menanyakan tentang dengan petani. Nah kalau kita lihat dalam Permen 24 2020 itu Menteri Perdagangan dia mengantisipasi untuk bagaimana kita punya ke depan masalah pangan ya. Dia harus antisipasi ke sana masalah pangan, sehingga mungkin daripada analisa tenaga ahli di sana, tim ahli di sana, maka mereka mengambil keputusan dan itu peraturan menteri yang harus kita ikuti, Permendagri untuk mengatur tentang DPP ya, harga daripada gabah baik gabah panen dari petani maupun gabah kering giling yang sudah di mitra maupun yang sudah di bulog. Kemarin agak sulit kalau kita lihat, kenapa? Memang begitu banyak masukan karena pertimbangan yang dihitung itu berapa sampai dapat per kilo gabah kering giling per kilo, itu kan unsur yang dihitung banyak sekali. Artinya kita mesti hitung bagaimana bisa menjadi kadar keringnya, ya kan, seperti itu, kadar airnya, kemudian bagaimana proses pengeringannya, harga per karung untuk kasih masuk gabahnya, itu semua dihitung. Dan kita tidak bisa lari daripada DPP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat bahwa sampai kepada bulog itu harus sekian. Oleh sebab itu maka ke bulog itu kan 5.300 kalau tidak salah ditetapkan oleh sebab itu.
maka harus di bawahnya itu. Nah ini yang sulit. Nah kemarin kalau tidak salah dari DPP yang diinginkan itu dari harga gabah kering panen 4250, terus gabah kering giling dari petani itu 42,5 kayak begitu. Lah kemarin kemudian keputusannya, dan itu sama-sama dihitung oleh petani, Gapoktan yang mewakili petani juga di situ ada. Kita sepakat untuk Kabupaten Merauke ini 4.300 untuk gabah kering giling tapi yang kotor. Kemudian 4.500 gabah kering giling tapi yang bersih. 4.500 akhirnya keputusan ngambil di situ dengan mempertimbangkan dia akan sedikit naik di atas kabupaten di Jawa sana seperti itu. Nah, tetapi ada catatan bahwa yang tadi diperhitungkan itu memang petani tidak mendapatkan untung terlalu besar gitu. Karena memang kita punya patokan DPP, makanya ini menjadi PR kita. Pemerintah daerah dan DPR setelah Covid ini kita akan berdiskusi dengan Menteri Perdagangan maupun Menteri Pertanian tentang gabah per kilo ini. Bahwa rasio ini mestinya dipertimbangkan dengan pertama juga remote area susah terjangkau Kabupaten Merauke ini juga harus diperhitungkan seperti itu. Jangan sampai harga di Kabupaten Merauke sama dengan harga Jawa, tidak mungkin kayak begitu. Maka kemarin memang kita naik agak sedikit di atas harga gabah di Jawa, tetapi pasti itu juga belum pasti menguntungkan petani secara keseluruhan. Pasti ada yang sisi nilai yang masih kurang. Oleh sebab itu nanti kita akan benahi, mudah-mudahan harga gabah di Kabupaten Merauke tidak 4.500 yang kemarin kita tetapkan, tapi bisa dinaikkan. Pertama yang itu. Yang kedua, kalaupun tidak bisa dinaikkan, pasti kita memberikan subsidi. Mau dengan tidak mau kita memberikan subsidi sehingga petani tidak merasa rugi seperti itu. Dia bekerja dengan keringat, cucuran air mata dan lain-lain, tetapi dia tidak memperoleh hasil atau mungkin hasilnya pas-pasan yang tidak mungkin kita harus bantu. Tetapi kemarin saya mendapat informasi bahwa Menteri Pertanian meminta ada stimulus bantuan dana 10 triliun untuk seluruh kabupaten kota di Indonesia untuk membantu. Mudah-mudahan salah satu 10 triliun itu ada subsidi yang saya maksud tadi, sehingga memang ada perubahan harga dari Menteri Perdagangan, dan harga yang diminta dari Menteri Pertanian itu kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 10 triliun ini untuk bagaimana ada stimulus bantuan, sehingga mudah-mudahan saja dalam waktu dekat harga ini dia bisa berubah seperti itu. Tapi kalaupun tidak, berjalannya waktu ya mudah-mudahan petani dorong bisa bertahan dulu dengan 4.500 seperti itu. Roy Darsono, Merauke TV melaporkan.